Majelis Legal yang kami hormati, pertama kami atas nama sektor 9 Maka ya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, atas kehadiran rekan-rekan dalam acara kita pada malam hari ini. Adapun tujuan acara kita ini adalah kita bisa sampaikan adalah pertama silaturahmi ya, tim monitoring ya, Bu Ana dan Pak Menteri kepada seluruh petugas kloter di sektor 9 ini. Kemudian nanti hal-hal lain yang berkembang ya kita bisa nanti diskusi dan juga pengen kita mengetahui informasi-informasi, bahkan nanti bisa ada masukan-masukan ya, kita harapkan masukan dari tim monitoring dan evaluasi. Insya Allah sebentar lagi juga akan hadir ya staf sus Menteri Agama yaitu Bapak Hasan Sagala. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali sebelum kita mendengarkan bimbingan arahan dari tim monitoring, kami sampaikan Ibu Ana dan Pak Menteri bahwa rekan-rekan yang hadir ini adalah seluruh petugas kloter di 4 embarkasi di sektor 9 ya, terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, dan DKHI ya, tim kesehatan haji di kloter. Jadi kalau jumlah kloter di sektor 9 ini Bu Ana, itu berjumlah 75 kloter ya, terdiri dari 4 embarkasi tadi, KNO Sumatera Utara, kemudian JKG Jakarta dan Jawa. 9 ini sebanyak 26.078 jemaah. Gimana Bapak-bapak dan ibu-ibu petugas sudah makan semua? Sudah kenyang? Belum? Kenapa bisa tidak? Boleh tambahkan makanya? Boleh. Kalau mau tambah, ini kita acaranya sebenarnya serius tapi santai saja. Jadi saya juga makanya agak nyadar. Bapak Ibu mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat, ya, tidak seperti saya yang sedang agak sakit. Oke. Kami ini datang sebetulnya selain untuk menyampaikan beberapa catatan, karena tugas kami sebagai tim monitoring dan evaluasi, kami setiap hari mengunjungi sektor-sektor yang menjadi tanggung jawab kami. Kebetulan saya dan Pak Amri bertanggung jawab untuk sektor 8 dan 9. Jadi saya dalam setiap beberapa hari datang berkunjung, bertanya-tanya kepada Sultan di sektor 8 para usaha-usaha untuk melihat bagaimana penyelenggaraan haji kali ini yang luar biasa. Nah, tadi pagi kami semua rapat bersama Pak Menteri Agama atau kita sebutnya sebagai Kusmen. Nah, dalam rapat ini ada beberapa hal yang wajib saya sampaikan. Ada beberapa amanat dari beliau yang beliau ingin supaya ini sampai ke Bapak Ibu petugas. Hal pertama yang ingin beliau sampaikan adalah salam dan apresiasi, salam hormat dan apresiasi beliau kepada Bapak dan Ibu petugas yang sudah bekerja keras selama ini. Jadi dari jauh pun ya beliau melihat banyak berita-berita positif tentang Bapak dan Ibu. Dan beliau juga memahami bahwa tahun ini penyelenggaraan hajinya tidak biasa-biasa saja. Banyak sekali tantangan yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan keputusan untuk menyelenggarakan haji yang ramah lansia tahun ini, gitu ya. Jadi Pak Menteri sangat mengapresiasi gitu dan mengucapkan salam hormatnya kepada Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi beliau itu juga memang ada beberapa keluhan atau komplain. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar gitu ya soal lapor Kusmen. Bapak Ibu ada tahu ya tentang layanan itu. Nah,
layanan itu, gitu, Bapak Ibu boleh sampaikan ke para jemaah. Itu bukan untuk penilaian petugas. Lapor Puspen itu lebih agar kita, ya kami yang ada di sini, lebih cepat, lebih tahu sebetulnya apa yang permasalahan dari si jemaah itu. Nah, kebanyakan yang disampaikan oleh jemaah ini masalahnya hanyalah komunikasi. Seperti misalnya jemaah kemarin ada yang bilang soal ini apa di sektor berapa 4 kalau misalnya nggak ada bis yang lewat pesawat yang lewat sini, katanya gitu. Nah, kita ngecek lapangan kan ternyata ada, cuman si jemaah yang bersangkutan ini ternyata tidak tahu di mana berhentinya, gitu, ya kan? Jadi nggak semua lapor Puspen terus langsung dipercaya, nggak kan? Kita ada orang lapangan yang memverifikasi. Ada lagi yang bilang katanya di masjid, gitu, di masjid itu apa? Nggak ini ya, bisnya nggak lewat, katanya gitu. Ternyata memang masjid yang sektor 1 itu dia dekat, jadi ada bis lain yang bisa lewat. Nah, itu semua timbul ya layanan apa laporan itu timbul akibat miskomunikasi sebetulnya. Nah, untuk itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu petugas, mohon agar jemaahnya diedukasi tentang layanan yang kita punya. Misalnya apa namanya kalau usahawan gimana, makanan gimana gitu ya. Nah itu jangan bosan-bosan Bapak Ibu mengingatkan. Ada sektor-sektor lain yang mungkin membuat semacam mading gitu ya. Nah, itu untuk memberikan informasi, misalnya jarak dari sini ke Masjidil Haram berapa kilo. Gitu. Jadi ada informasi-informasi tertentu yang ketika jemaah lihat dia langsung tahu. Gitu. Itu apa namanya kalau komunikasinya itu terbangun dengan jelas, itu insya Allah para jemaah kita juga akan paham, gitu ya. Jadi apa namanya jemaah itu nggak kebingungan. Misalnya kalau ada listrik mati harus ngomong ke siapa, gitu itu kan bisa langsung ke layanan akomodasi gitu. Nah, hal-hal semacam itu, gitu ya, informasi yang jelas bisa di apa kalau kita lewat lisan mungkin akan capek terus mungkin ada perlunya di print out gitu ya ditaruh semacam lagi gitu di sektor gitu di mana yang para jemaahnya bisa melihat. Selain itu informasi itu berguna buat jemaah, itu juga berguna buat sesama petugas. Petugas bisa juga tahu karena kadang-kadang kita ini terlalu fokus dengan tugas kita abai sama sekali dengan tugas pihak lain, petugas lain. Nah, dalam situasi seperti ini, tentu bukan hal yang bagus terlalu memfokuskan diri pada tugas pribadi. Karena kita ini sedang melayani ribuan jemaah. Ini kelihatannya sekarang ini banyak petugasnya. Tapi ketika disebar ke beberapa hotel, di hotel di sektor 9 ini ada berapa hotel? 9, ya kan dibagi 10. Layanan ini jadi petugas-petugas ini jadi nggak kelihatan, ya kan? Nah itu sebabnya penting buat Bapak Ibu. Pertama, saling memahami tugas masing-masing petugas, gitu. Dan juga kalau bisa Bapak Ibu ikut membantu. Nah, ketika kita jadi petugas, ini juga pesan khusus buat para apa namanya petugas floater yang sepertinya kalau di ini kan tidak ada tugas khususnya di dalam sektor ini, tapi sebetulnya punya peran penting, gitu ya. Petugas floater ini harus menjadi rantai komunikasi dari kepala sektor sampai ke jemaah. Dia adalah apa namanya titik krusial komunikasi. Jadi ya yang pertama itu adalah komunikasinya harus antar kepada jemaah harus ditingkatkan. Dan kedua juga komunikasi antar petugas juga ditingkatkan. Nah, yang diinginkan oleh Puspen Pak Kepala Sektor harus dibangun suatu sistem komunikasi yang berantai, yang berjenjang tinggi. Karena situasi seperti ini, maka harus satu komando. Jadi harus komunikasi antara kepala sektor ke ketua kloter, dari kloter ke
ketua rombongan keluarga itu harus rapi. Jadi ketika di atas rombongan sampai ke bawah juga ada kedengaran A, jangan sampai kedengarannya E, gitu ya. Dan sebaliknya dari bawah ke atas juga itu berantai. Gitu. Nah, koordinasi juga ketua kloter misalnya ke kepala sektor itu juga harus terus dilakukan. Ya. Jadi selain ketua kloter, petugas-petugas kloter yang lain itu juga harus membantu kepala sektor. Saya harus ingatkan di sini bahwa kepala sektor atau ketua sektor itu punya wewenang penuh atas penugasan di dalam sektor ini. Jadi Pak Sektor bisa menugaskan petugas kloter di pos-pos tertentu yang kira-kira butuh. Jadi diperbantukan. Walaupun dia bukan, misalnya bukan petugas akomodasi, tapi Pak Sektor punya wewenang. Kalau dirasa ada kebutuhan akomodasi, bisa diambil dari petugas kloter. Gitu ya. Jadi petugas kloter juga harus membantu itu semua. Atau misalnya di dalam penyeberangan gitu ya. Nah itu terjadi juga di sektor 2 kemarin, bisnya itu berhenti di Solawat, itu berhenti di tengah jalan. Dia tidak berhenti di pinggir, di memang di depan hotel, tapi di tengah jalan. Itu kan kasihan jemaah kita, kan bahaya ya, apalagi di sini mobilnya kencang-kencang. Nah, kalau misalnya kebetulan tidak ada petugas transport yang sedang ada di situ karena petugas